Selamat malam, perkenalkan nama saya Aldrin Tongkoto dengan NIM 240240050. Nah, saat ini saya akan membuat video tentang perancangan jaringan FTTH berbasis GPON untuk perumahan 60 unit rumah untuk memenuhi mata kuliah serat optik, yaitu asesmen akhir semester. Nah, kita masuk yang pertama, analisis kebutuhan FTTH dengan konsep GPON. Pada bagian pertama, kami melakukan analisis kebutuhan jaringan FTTH berbasis GPON untuk sebuah kawasan perumahan yang terdiri dari 60 unit rumah. Saat ini, kebutuhan internet menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat. Internet tidak hanya digunakan untuk browsing atau mencari informasi, tetapi juga untuk streaming video, video conference, gaming online, pembelajaran daring, serta penggunaan CCTV berbasis internet. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan jaringan yang mampu menyediakan koneksi internet yang stabil, cepat, dan memiliki kapasitas yang cukup untuk melayani seluruh pelanggan. Nah, teknologi yang kami pilih adalah FTTH atau Fiber to the Home dengan konsep GPON atau Gigabit Passive Optical Network. Alasan pilihan GPON yaitu karena teknologi ini memiliki kecepatan tinggi, biaya operasional yang relatif rendah, tidak memerlukan sumber listrik pada splitter karena bersifat pasif, serta mudah dikembangkan apabila jumlah pelanggan bertambah di masa yang akan datang. Nah, untuk kebutuhan bandwidth-nya, setiap rumah diperkirakan membutuhkan sekitar 50 Mbps. Kebutuhan tersebut terdiri dari 10 Mbps untuk browsing, 20 Mbps untuk streaming video, 10 Mbps untuk video conference, dan 10 Mbps sebagai cadangan. Dengan jumlah sebanyak 60 unit rumah, maka total kebutuhan bandwidth adalah 60 dikali 50 Mbps sama dengan 3000 Mbps atau sekitar 3 Gbps. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menentukan kapasitas jaringan dan perangkat yang akan digunakan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu desain topologi jaringan FTTH berbasis GPON. Nah, gambar di atas adalah desain topologinya. Selanjutnya adalah desain topologi jaringan. Topologi yang digunakan mengikuti arsitektur standar GPON yang terdiri dari perangkat sentral hingga perangkat pelanggan. Alur jaringan dimulai dari Internet Service Provider yang terhubung ke router gateway. Nah, router gateway kemudian meneruskan koneksi ke OLT atau Optical Line Terminal yang berada di sentral jaringan. Dari OLT, sinyal optik dikirim melalui kabel feeder menuju ODF atau Optical Distribution Frame. Selanjutnya, jaringan diteruskan menuju ODC atau Optical Distribution Cabinet yang berfungsi sebagai titik distribusi utama. Pada ODC dipasang splitter pertama dengan rasio perbandingan 1:8. Keluaran dari splitter tersebut diteruskan menuju beberapa ODP atau Optical Distribution Point yang ditempatkan di area perumahan. Pada masing-masing ODP dipasang splitter kedua dengan rasio 1:8. Kemudian, jaringan diteruskan menggunakan drop fiber menuju ONT yang berada di rumah pelanggan. Melalui topologi ini, distribusi jaringan dapat dilakukan secara efisien dan mampu menjangkau seluruh area perumahan. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu spesifikasi perangkat yang digunakan. Pada perancangan ini digunakan beberapa perangkat utama. Nah, perangkat pertama adalah OLT
Huawei MA5800 yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan jaringan GPON. OLT ini memiliki kapasitas downstream sebesar 2,488 Gbps dan upstream sebesar 1,244 Gbps. Perangkat kedua adalah ODF dengan kapasitas 24 core yang berfungsi sebagai terminasi dan manajemen kabel optik. Perangkat ketiga yaitu ODC yang digunakan sebagai kabinet distribusi outdoor. Untuk pembagian sinyal digunakan splitter PLC dengan rasio 1:8 sebanyak 2 tingkat. Kabel feeder yang digunakan adalah kabel single mode G652D dengan kapasitas 24 core. Sedangkan kabel distribusi menggunakan kabel single mode yaitu 12 core. Pada sisi pelanggan digunakan ONT Huawei HG8145V5 yang memiliki fitur Wi-Fi 4 port LAN dan voice port. Jumlah ONT yang digunakan sebanyak 60 unit sesuai jumlah yang akan dilayani. Nah, kita masuk ke perhitungan split, ratio, dan link budget. Pada bagian ini dilakukan perhitungan kapasitas pembagian jaringan atau split ratio. Perancangan menggunakan kedua splitter. Splitter pertama memiliki rasio 1:8. Splitter kedua memiliki rasio 1:8 dengan memiliki total split ratio yang diperoleh adalah 8 kali 8 sama dengan 64 pelanggan. Artinya, satu port GPON dapat melayani hingga 64 pelanggan. Karena jumlah rumah yang dilayani 60 unit, maka kapasitas masih mencukupi. Selanjutnya, dilakukan perhitungan redaman atau loss jaringan. Komponen yang dihitung meliputi redaman kabel feeder, redaman kabel distribusi, redaman drop cable, redaman konektor, redaman sambungan atau splitting, serta redaman splitter. Hasil perhitungan menunjukkan total loss jaringan sekitaran 20 dB. Nilai tersebut masih berada di bawah batas maksimum GPON, yaitu sekitaran 28 dB. Dengan demikian, jaringan dinyatakan layak untuk diimplementasikan serta masih memenuhi standar link budget GPON. Nah, perhitungan bandwidth-nya. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan bandwidth. Kapasitas downstream pada GPON adalah sebesar 2,488 Gbps atau 2488 Mbps. Jika kapasitas tersebut dibagi kepada 60 pelanggan, maka bandwidth rata-rata yang tersedia untuk setiap pelanggan adalah 2488 dibagi 60 sama dengan sekitar 41,46 Mbps. Nilai tersebut cukup mendekati kebutuhan bandwidth yang telah dihitung sebelumnya dan masih mampu mendukung aktivitas internet rumah seperti browsing, streaming video, video conference, serta penggunaan CCTV online. Oleh karena itu, jaringan yang dirancang masih dapat memberikan kualitas layanan yang baik kepada seluruh pelanggan. Nah, kita masuk yang kelima yaitu desain area distribusi. Nah, di atas ini yaitu desain yang saya buat untuk mempermudah distribusi jaringan. Area perumahan dibagi menjadi 3 zona. Zona A terdiri dari 20 rumah, zona B terdiri dari 20 rumah, dan zona C terdiri dari 20 rumah. Masing-masing zona dilayani oleh satu ODP yang terhubung ke splitter dari ODC.
Dari ODP, jaringan diteruskan menggunakan drop fiber menuju ONT yang berada di setiap rumah pelanggan. Pembagian area seperti ini bertujuan untuk mempermudah instalasi, pengelolaan jaringan, dan proses pemeliharaan apabila terjadi gangguan pada salah satu wilayah. Kita masuk ke prosedur implementasi. Nah, dalam proses implementasi jaringan FTTH berbasis GPON, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah survei lapangan untuk mengukur area dan menentukan jalur kabel yang akan digunakan. Tahap yang kedua adalah perancangan jaringan dengan menentukan lokasi ODC dan ODP yang paling efektif. Tahap yang ketiga adalah instalasi yang meliputi penarikan kabel feeder, kabel distribusi, dan drop cable. Tahap yang keempat adalah penyambungan kabel menggunakan teknik splitting dan terminasi kabel optik. Tahap kelima adalah konfigurasi OLT dan registrasi ONT pelanggan. Tahap terakhir adalah pengujian menggunakan OTDR test, power meter test, dan speed test untuk melakukan kualitas jaringan. Untuk memastikan kualitas jaringan sesuai standar. Nah, analisis masalah dan solusinya. Dalam implementasi jaringan FTTH, terdapat beberapa kemungkinan masalah yang dapat terjadi. Masalah yang pertama adalah putusnya kabel fiber optik akibat gangguan fisik atau pekerjaan konstruksi, dan solusinya adalah melakukan perbaikan dan penyambungan kabel. Nah, masalah yang kedua, redaman yang terlalu tinggi. Solusinya yaitu memeriksa konektor dan hasil sambungan splice. Masalah yang ketiga adalah ONT tidak dapat terhubung ke jaringan, dan solusinya yang dilakukan adalah registrasi ulang ONT pada OLT. Masalah keempat adalah gangguan cuaca yang dapat mempengaruhi perangkat outdoor. Nah, solusinya menggunakan perangkat dan kabel yang sesuai standar outdoor. Masalah yang terakhir adalah kapasitas port GPON yang penuh. Dan solusinya yaitu menambahkan port OLT atau melakukan ekspansi jaringan. Nah, untuk estimasi biaya yang diperlukan untuk pengembangan jaringan FTTH berbasis GPON pada perumahan 60 unit rumah adalah: perangkat pertama adalah OLT Huawei MA5800 sebanyak 1 unit dengan estimasi biaya sebesar 25 juta rupiah. OLT berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh jaringan GPON. Perangkat yang kedua adalah ODF sebanyak 1 unit dengan biaya sekitaran 3 juta rupiah. ODF digunakan sebagai tempat terminasi dan manajemen kabel optik. Perangkat yang ketiga adalah ODC sebanyak 1 unit dengan biaya sekitar 3,5 juta rupiah. ODC berfungsi sebagai kabinet distribusi utama di area perumahan. Selanjutnya digunakan ODP sebanyak 3 unit dengan total biaya sekitar 2,6 juta rupiah. ODP berfungsi sebagai titik distribusi menuju pelanggan pada setiap zona. Untuk pembagian sinyal digunakan splitter PLC 1:8 sebanyak 9 unit dengan total biaya sekitar 2,7 juta rupiah. Media transmisi yang digunakan terdiri dari kabel feeder sepanjang 3 km dengan biaya sekitar 9 juta rupiah. Kemudian kabel distribusi sepanjang 2 km dengan biaya sekitar 4 juta rupiah. Selain itu digunakan drop fiber sepanjang 6 km dengan biaya sekitar 6 juta rupiah untuk menghubungkan jaringan ke rumah pelanggan.
Pada sisi pelanggan digunakan ONT sebanyak 60 unit dengan total biaya sekitar 18 juta rupiah. ONT berfungsi mengubah sinyal optik menjadi sinyal data yang dapat digunakan oleh pelanggan. Selain biaya perangkat, terdapat juga biaya jasa instalasi dan konfigurasi jaringan sebesar 10 juta rupiah. Maka seluruh komponen dijumlahkan, maka total estimasi biaya pembangunan jaringan FTTH berbasis GPON untuk 60 unit rumah adalah sekitar 83,8 juta rupiah. Biaya tersebut masih tergolong ekonomis jika dibandingkan dengan kapasitas layanan yang dapat diberikan kepada seluruh pelanggan, serta kemudian pengembangan jaringan di masa yang akan mendatang. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, jaringan FTTH berbasis GPON mampu memenuhi kebutuhan layanan internet pada kawasan perumahan yang terdiri dari 60 unit rumah. Penggunaan splitter bertingkat dengan rasio 1:8 dan 1:8 menghasilkan kapasitas hingga 64 pelanggan sehingga masih mencukupi untuk melayani seluruh rumah. Hasil perhitungan menuju total redaman sekitar 25 dB yang masih berada di bawah batas maksimum GPON, yaitu 28 dB, sehingga jaringan layak untuk diimplementasikan. Nah, selain itu, bandwidth yang tersedia masih mampu mendukung kebutuhan layanan internet pelanggan secara optimal. Dengan berbagai keunggulan tersebut, teknologi GPON menjadi solusi yang efektif, ekonomis, dan mudah untuk pembangunan jaringan FTTH di kawasan perumahan. Perumahan yang saya ambil yaitu Bukit Royal Buha. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.